tryna, I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. On the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then till I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Bitch on the after, you been the before. I've been the stallion, you been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. Said, boo, don't be mad cause you had a chance. Yeah, said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. Said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss. Oke, halo semuanya. Balik lagi nih sama aku, sama Devina di sini. Hari ini kita udah kedatangan narasumber. Ada Venta di sini, ada Widya, ada Vero, sama Rifatul juga. Nah, gimana sih kabar kalian sekarang? Baik. Baik. Gimana nih kondisi kalian selama di rumah aja? Oke, dari aku ya, jadi pengalaman aku selama di rumah aja, selama pandemi ini jadi lebih sering bangun pagi buat bersih-bersih pakai cairan disinfektan. Karena banyak banget orang yang selalu di rumah gitu. Terus kemana-mana aku selalu pakai masker dan bawa hand sanitizer. Karena takut gitu loh. Banyak banget orang yang nggak ngerti etika batuk, apalagi di tempat swalayan. Dan pastinya jadi lebih sering mandi kalau habis bepergian dari manapun. Karena kan kita nggak tahu membawa penyakit atau virus atau enggak gitu. Sama sih, aku juga selama pandemi ini tuh mau keluar-keluar jadi kayak parno gitu. Jadi lebih banyak di rumah. Apalagi kan sekarang masih social distancing ya, walaupun udah new normal, tapi tetap aja gitu, kita harus tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Tapi ada sisi positifnya juga sih kalau dari aku, kita bisa lebih dekat sama keluarga, punya banyak waktu sama keluarga dan saudara gitu. Kalau dari aku jadi sering lebih bersih-bersih rumah sih, dan ngegabut aja di rumah kalau nggak ada kelas atau nggak ada tugas. Kalau aku kegiatan di rumah bersih-bersih, paling kemudian tiduran sama main HP. Oh gitu. Nah, sama banget sama aku juga apa yang rasain Venta tadi, yang Venta bilang. Jadi parnoan, aku juga pas awal-awal pandemi itu jadi parnoan. Jadi kemana-mana takut, terus awal-awal juga nggak berani keluar rumah, terus jadi rajin olahraga, makan makanan sehat, tidurnya cukup. Biasanya tadinya sering begadang, sekarang jadi biasain buat tidur cukup. Terus mau kemana-mana pun jadi serba parnoan, harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, bawa kemana-mana, terus cuci tangan, jangan mepet-mepet sama orang lain juga, jadi serba parnoan. Tapi ya benar juga ada sisi positifnya tadi apa yang kata Widya. Jadi kalau di rumah nih, karena semuanya di rumah ngumpul bareng-bareng, jadi ada quality time sama keluarga gitu. Pokoknya aku sih pesennya ke kalian semua buat jaga kesehatan terus, minum yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga jangan lupa, kalau bisa berjemur, pokoknya semuanya sehat-sehat ya. Iya, betul banget. Semenjak di rumah juga jadinya takut mau kemana-mana. Pokoknya kalian harus tetap patuhin protokol yang ada ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa nih?
Iya, jadi kita ini kan calon guru ya. Kita nih udah ngelewatin semester 1, semester 2, semester 3. eh, udah tahu dong ya, ada metode belajar, ada teori belajar yang selama ini kita pelajarin dari semester-semester sebelumnya. Nah, sekarang kita mau belajar, mau diskusi lagi nih tentang teori belajar humanistik ini. Tuh. Iya, betul banget. Selain itu, juga kita kan udah dapat materi ini dari semester awal. Sekarang kita mau ngebahas lagi tentang apa sih teori belajar humanisme itu, terus karakter sama keunikannya itu apa aja, terus bagaimana aplikasi teori belajar dalam pembelajaran di sekolah, khususnya sekolah dasar, dan sesuai nggak sih teori belajar ini dalam pembelajaran abad 21. Kita mulai dari Vinta dulu kali ya. Yang kamu tahu definisi atau arti dari teori belajar humanistik itu apa sih? Nah, jadi yang aku tahu, konsep teori belajar humanistik itu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Di sini maksud dari mengaktualisasikan diri artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam sebuah lingkungan. Nah, untuk humanis itu sendiri artinya adalah sikap konsisten membela eksistensi manusia atau kelangsungan dan keberadaan hidup, supaya manusia itu tidak tenggelam dalam kehancuran atau kebinasaan. Sama menurut sumber yang aku baca, dan menurut aku proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri serta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menekankan kognitif dan afektif mempengaruhi proses. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Nah, bener banget. Aku setuju sama apa yang dibilang sama Venta, sama Fer tadi. Intinya teori humanistik itu teori yang memanusiakan manusia, di mana kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Nah, teori ini tuh dikatakan berhasil jika peserta didik itu merasa senang dan dia berinisiatif untuk belajar gitu, tanpa ada paksaan. Iya, menarik banget nggak sih? Nah, aku juga mau nambahin sedikit nih. Kalau teori humanisme ini itu ada dua tokoh pelopornya. Yang pertama itu yang aku tahu itu ada Carl Rogers sama Arthur Holmes. Nah, dari dua tokoh ini, dia itu si Carl Rogers ini sempat mengemukakan pendapatnya. Nah, jadi dia bilang itu kalau misalnya belajar dapat terjadinya proses atau teori belajar humanisme ini ketika anak atau siswanya itu dia itu punya keinginan buat tahu tentang dunianya, dia punya keinginan buat tahu tentang sekitarnya. Nah, jadi si anak atau siswa ini dia sendiri yang milih topik atau pembahasan yang mau dia pelajarin. Setelah itu nggak cuma sampai situ, tapi dia juga belajar untuk tahu gimana proses untuk mengetahui hal itu, dan terakhirnya itu dia bisa menilai apakah proses belajarnya yang selama ini dia udah lakuin itu udah benar atau belum, dia udah dapat belum intinya, atau udah berhasil atau belum dia belajarnya gitu. Oke, kita lanjut untuk ke karakteristik sama keunikannya ya. Sebenarnya karakteristik dari teori belajar ini sendiri itu apa sih? Jadi karakter teori belajar humanistik menurut yang aku baca itu mengutamakan pembelajaran sebagai pribadi yang unggul, memfokuskan pembelajaran dalam tingkat dan memotivasi pribadi, memfokuskan pada fungsi afektif dan kognitif, mementingkan adanya pengembangan diri dan self-centered, memprioritaskan perspektif diri pada diri individu, mendahulukan peningkatan dalam self-control, memprioritaskan ilmu pengetahuan dasar dan pengalaman. Itu sih menurut aku. Kalau dari aku, dari sumber yang aku baca nih,
Sebenarnya hampir sama sih apa yang disampaikan sama Rifatul barusan. Pada intinya teori ini tuh lebih cenderung untuk mendorong siswa berpikir induktif, berpikir kritis, dan juga bisa mengobservasi, mengamati, juga memecahkan masalah. Selain itu juga, teori ini tuh mementingkan pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif. Jadi dalam pembelajaran itu siswa dilibatkan aktif secara langsung dan nggak pasif gitu. Oke, jadi yang tadi Laras omongin tentang karakteristik dari teori belajar humanistik itu diambil dari buku yang ditulis oleh Suprayogi, buku tahun 2005. Selanjutnya kita bahas keunikannya. Menurut kalian, apa istimewanya teori belajar humanistik ini dari teori belajar yang lainnya? Aku dalam teori ini, belajar itu kegiatan yang menyenangkan. Bila siswa itu tahu manfaat dari belajar itu sendiri. Belajar juga jadi lebih efektif ketika bisa dilakuin atau dipraktekkan langsung. Kemudian, siswa dikembangkan untuk menjadi manusia yang percaya diri. Maka mereka otomatis akan menjadi pribadi yang mudah mengintrospeksi dirinya sendiri. Nah, benar banget. Nah, aku udah bisa simpulin dari apa yang teman-teman tadi bilang. Kalau menurut aku dan aku simpulin itu, kalau misalnya teori belajar humanistik ini itu kalau guru sama murid itu berbeda. Guru itu sebagai fasilitator, dia yang memfasilitasi siswa-siswanya dalam belajar. Selain itu juga sebagai motivasi atau motivator buat anak-anaknya, supaya anak-anaknya ini tuh bisa nemuin jawaban dari permasalahannya mereka. Karena siswa itu yang memilih, balik lagi kan yang kayak tadi, siswa itu yang memilih topik yang apa yang dia tahu. Jadi dia belajar, dia mau tahu tentang apa yang dia pelajarin itu, dan akhirnya dia bisa menyelesaikan masalahnya itu. Nah, kita sebagai calon guru atau gurunya nanti itu akan membimbing supaya jawaban yang anak itu tuh bisa benar gitu. Oke. Tadi kan kita udah bahas dan menjelaskan tentang definisi, karakteristik, dan keunikan dari teori belajar humanistik ini. Terus di dalam penerapannya gimana sih kalau belajar teori itu diterapin di pembelajaran sekolah? Ya, nah jadi pengaplikasian atau penerapan teori belajar humanisme di sekolah ini yaitu dengan cara yang pertama menumbuhkan perilaku berpikir kritis dan kreatif dan bisa memahami secara sadar dalam pembelajaran. Lalu mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri, jadi atas keinginannya sendiri gitu. Serta memaknai proses belajar secara mandiri. Menurut aku, aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Ini dapat diterapkan melalui kegiatan diskusi, pembahasan materi secara berkelompok, sehingga siswa dapat mengembangkan pendapatnya masing-masing di depan kelas. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila kurang mengerti terhadap materi yang diajarkan. Pembelajaran berdasarkan teori ini untuk materi pelajaran yang bersifat kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Mau menambah sedikit saja sih. Jadi pengaplikasian teori humanisme ini di pembelajaran sekolah dengan cara mendorong siswa untuk berpikir kritis serta memaknai proses pembelajaran secara mandiri dan mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri gitu. Kalau pendapat kamu gimana, Ras? Kalau menurut aku, aplikasi dari teori humanistik ini sendiri itu lebih menonjolkan kebebasan dari setiap anak, setiap siswa dalam memahami
materi pembelajarannya gitu untuk memperoleh suatu informasi dan pengetahuan. Dan juga guru di sini berperan sebagai seorang fasilitator yang dimana si guru ini memberikan motivasi dan arahan kepada anak didiknya ini gitu. Dan juga mendorong si anak didik ini untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, inovatif gitu. Dan juga mengembangkan si anak ini belajar atas dasar inisiatif sendiri gitu. Wah, ternyata banyak pendapat yang disebutkan tentang pengaplikasian teori belajar humanisme di pembelajaran sekolah ini ya, Nel. Jadi makin seru ya pembahasan kita hari ini. Selanjutnya yang terakhir nih, kita mau bahas tentang gimana sih kesesuaian teori belajar ini dalam pembelajaran abad 21. Nah, iya benar banget. Jadi untuk topik kita yang terakhir, kan kita udah belajar ya tentang pembelajaran era abad 21 di pembahasan sebelumnya sama Pak Gama. Nah, sekarang nih gimana sih cara kita menerapkan teori ini, teori belajar humanistik ini dalam era pembelajaran abad 21? Dimulai dari Fenta dulu kali ya. Boleh. Gimana, Fen? Ke-mute, Fen, sorry. Sorry. Jadi menurut aku kesesuaian teori belajar humanisme dalam pembelajaran abad 21 itu peserta didik dituntut untuk lebih peka dalam berpikir kritis dan dapat mengembangkan ide-ide kreatifnya peserta didik. Terus yang kedua tuh harus mengetahui tujuan belajar yang sedang dihadapinya. Peserta didik juga diajak untuk berpikir secara induktif. Berpikir secara induktif itu proses berpikir logis yang diawali dengan observasi atau mengamati atau memperhatikan apa yang sedang dipelajarinya. Nah, di sini juga peserta didik harus terlibat aktif dalam belajar, namun guru juga harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik bagaimana menjadi peserta didik yang aktif. Selain itu, dalam penyesuaian pembelajaran humanistik di pembelajaran abad 21, itu tuh harus mengarah pada upaya untuk mengasah nilai-nilai kemanusiaan siswa. Jadi nggak hanya sekedar nilai dalam pelajaran, misalkan harus dapat 80, 90, 100 di salah satu mata pelajaran, tapi para pendidik sama guru diharapkan dalam pembelajaran lebih menekankan nilai-nilai kerjasama, saling membantu, dan menguntungkan kejujuran dan kreativitas untuk dilakukan dalam proses pembelajaran. Jadi bisa menghasilkan suatu proses pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik tersebut. Gitu. Nah, kalau dari aku, pembelajaran abad 21 sendiri itu pembelajaran yang punya ciri gitu di dalamnya, dengan adanya kerjasama, terus komunikasi, berpikir kritis dan kreatif. Selain itu juga kita dituntut untuk mampu memecahkan masalah-masalah. Nah, kalau teori humanistik itu sendiri kan teori yang lebih cenderung untuk mengarahkan siswa untuk inisiatif gitu. Jadi dia belajar atas dasar inisiatif dia sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain gitu. Dan juga mengarahkan peserta didik ini untuk lebih berpikir kreatif, berpikir induktif, juga melibatkan siswa ini secara aktif dan mementingkan pengalaman dalam belajarnya gitu. Jadi kalau menurut aku teori ini sesuai sih untuk pembelajaran abad 21 itu sendiri. Kalau kamu, Fer? Kalau menurut aku, dalam abad 21, siswa harus memiliki kecakapan hidup, yaitu inisiatif, mandiri, mampu berinteraksi lintas sosial budaya, serta memiliki sikap kepemimpinan dan tanggung jawab. Maka tugas guru harus membekali siswanya dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berguna.
untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dan dapat menjadi siswa mampu berinovasi, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah dengan kreativitas dimilikinya. Mekanisme jika diimplementasikan dalam pembelajaran abad 21 menurut aku sangat sesuai karena teori belajar ini tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta bisa merealisasikan diri orang yang sedang belajar secara optimal. Oke, kita udah sampai dari akhir pembahasan kita hari ini. Jadi yang bisa diambil kesimpulannya dari teori itu menekankan perlunya sikap yang saling menghargai dan tujuan dari belajar teori humanistik itu juga memanusiakan manusia. Selain itu juga ada beberapa karakteristik yang udah disebutin teman-teman kita tadi. Iya, benar banget, Dev. Jadi, siswa dalam hal ini atau anak itu juga punya rasa ingin tahu. Dia tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi. Maka guru di sini itu punya peran sebagai fasilitator, juga sebagai pembimbing sama motivatornya. Jadi dia itu contohnya itu dalam aplikasi ini adalah metode pembelajaran sains yang lebih menunjukkan pada proses pembawaan metodenya. Jadi guru sebagai fasilitator, motivator, dan juga simulator. Harus juga memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan dalam pembelajarannya juga ya. Belajar atas inisiatif siswa dan melibatkan siswa secara utuh, baik perasaannya maupun inteleknya gitu. Iya, Nela, bener banget. Oke, makasih banyak teman-teman udah mau ikut diskusi sama kita hari ini. Iya, makasih banyak udah mau ngeluangin waktunya buat diskusi sama kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, olahraga jangan lupa, tetap patuhin protokol kesehatan juga. Semoga secepatnya kita bisa balik ketemu di kampus, bisa main-main bareng lagi, nongkrong-nongkrong bareng lagi. Makasih juga yang udah mau nonton video ini. Maaf kalau ada dari kita yang salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Bye. Bye.